bahwa pohon nangka adalah merupakan tempat tinggal makhluk halus. Para jin itu suka menempati pohon-pohon nangka. Konon pohon nangka adalah surga bagi kuntilanak berambut panjang. Sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dalam Primbon Jawa bukan hanya bangunan atau tempat kotor saja yang disenangi oleh jin ataupun setan. Rupanya beberapa pohon pun disinyalir menjadi salah satu tempat favorit jin dan syaitan untuk tinggal atau sekedar bermain. Tidak bisa kita pungkiri, makhluk-makhluk halus itu memang berada di sekitar kita dan memang ada untuk keberadaan makhluk-makhluk itu. Jin pun seperti manusia, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jin muslim, ada yang non-muslim. Ya, tidak ubah seperti manusia. Jin jahat pun akan berteman dengan orang yang jahat. Jin baik akan dekat kepada orang-orang yang baik. Oke, berikut ini adalah 7 pohon yang sering kita temui dan menjadi sarang makhluk halus menurut Primbon Jawa. Untuk yang pertama adalah pohon beringin. Pohon ini memang sudah sangat dikenal sebagai sarang jin dan setan genderuwo. Pohon yang identik dengan rindang dan tinggi memang akan tampak menyeramkan pada tengah malam. Bahkan ada yang mempercayainya apabila ada seseorang yang mematahkan atau menarik akar-akar pohon beringin yang bergelantungan, itu bisa mengakibatkan orang tersebut akan jatuh sakit. Ya, secara logika bisa jadi sih. Siapa sih yang nggak marah kalau rumahnya dirusakin? Kemudian yang kedua adalah pohon asem atau pohon asem Jawa. Pohon asem yang sudah memiliki batang yang besar dan menjulang tinggi akan menampakkan kesan rimbun dan teduh. Namun tidak disangka kalau pohon tersebut rupanya menjadi rumah yang baik untuk para kuntilanak dan pocong untuk menempati atau menjadikan pohon asem itu sebagai rumahnya. Pohon asem ini juga mengeluarkan energi negatif, jadi tidak baik ditanam di sekitaran rumah kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Bagaimana kalau pohonnya itu ukurannya kecil, seperti pohon beringin yang masih kecil atau pohon asem yang sudah dibonsai dan kecil? Apakah itu berpengaruh? Bisa jadi berpengaruh karena pohon asem tersebut atau pohon beringin tersebut mengeluarkan energi negatif. Hanya saja ukuran atau energinya lebih kecil karena ukuran pohonnya pun masih kecil. Pohon asem ataupun pohon beringin sebaiknya jangan ditanam di sekitaran rumah kita. Karena bukan masalah besar kecilnya, tetapi adalah energi negatif yang kedua pohon itu pancarkan. Bukan berarti pohon yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bermanfaat. Hanya saja tempat menanamnya saja yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga adalah pohon kapuk atau randu. Di balik manfaat yang sangat luar biasa, sebaiknya kalian tidak membiarkan pohon kapuk ini untuk tumbuh besar. Karena jika tidak, pohon itu justru akan menjadi rumah jin ataupun syaitan ataupun kuntilanak. Berdasarkan kepercayaan warga yang sudah turun-temurun dan dipercaya sampai saat ini bahwa pohon randu atau kapuk adalah rumah yang baik untuk para pocong. Jadi kalau kalian penasaran apakah benar pohon kapuk itu memiliki energi negatif, kalian silakan coba mendekati pohon kapuk itu yang besar pada saat malam hari. Kalian akan merasakan energi negatif atau merinding-merinding. Apabila kalian memiliki kelebihan atau yang sering disebut dengan memiliki indera keenam,
kalian bisa melihat penghuni yang ada di sekitaran pohon kapuk itu. Kemudian yang keempat adalah pohon pisang. Sudah bukan rahasia lagi jika pohon pisang memang sudah menjadi sarang jin. Selain pocong, pohon ini juga menjadi tempat favorit para kuntilanak atau juga tuyul. Mereka biasanya menampakkan diri mereka di sebelah pohon-pohon pisang. Jadi di sini bukan berarti pohon pisang itu tidak bermanfaat, bukan berarti pohon pisang itu tidak menghasilkan rezeki. Pohon pisang bagus, tapi ditanamnya jangan di depan rumah. Kalian bisa menanamnya di kebun atau di bagian belakang rumah yang jaraknya sekitar 3 meteran lebih. Kalian juga bisa akan kaya karena pohon pisang apabila kalian memiliki 10 hektar pohon pisang. Gimana nggak kaya? Dari daunnya laku, dari buahnya laku, jantung pisangnya juga laku. Kalau kalian memiliki 1000 pohon, bisa kalian kalkulasi saja. Tapi kalau kalian nanamnya di depan rumah, bagaimana mau kaya? Karena pohonnya paling bisa menampung 5-10 pohon saja. Iya kalau berbuah, kalau enggak sudah bikin lokasinya kumuh. Apalagi kalau memang benar itu dihuni oleh jin. Sebaiknya nanam pohon pisang jangan di sekitaran rumah. Itu saran dari saya. Yang kelima adalah pohon bambu. Pohon bambu adalah pohon yang sangat teduh dan rimbun. Pohon ini juga menjadi salah satu tempat favorit para bangsa jin, terutama kuntilanak. Tetapi tidak untuk pohon bambu yang berjenis pohon bambu kuning. Karena pohon bambu kuning itu adalah kebalikan dari pohon yang lainnya. Justru merupakan pohon penolak bala sehingga paling takut untuk didekati oleh para jin. Jin itu takut sama pohon bambu kuning. Kemudian yang keenam adalah pohon nangka. Sering kita jumpai di perkampungan-perkampungan orang menanam pohon di pinggir rumah atau di depan rumah. Pohon nangka ini adalah memiliki pohon yang besar. Kita paham dan orang banyak yang tahu bahwa nangka yang sangat menggiurkan. Namun di balik itu semuanya, bahwa pohon nangka adalah merupakan tempat tinggal makhluk halus. Para jin itu suka menempati pohon-pohon nangka. Konon pohon nangka adalah surga bagi kuntilanak berambut panjang dengan wajah putih pucat. Jadi saran kami sebaiknya pohon nangka ditanam di kebun saja. Selain berbahaya apabila nanti pohonnya sudah besar, terus buahnya matang jatuh, kebetulan di bawahnya ada orang yang sedang ngobrol, itu sangat berbahaya sekali. Kemudian pohon sukun. Pohon sukun juga merupakan pohon yang dipercaya tempat bersarangnya jin atau jenis makhluk halus pocong dan kuntilanak. Mereka suka bermain di pohon sukun tersebut. Yang kita ketahui, pohon sukun itu adalah memiliki buah yang lezat apabila dibuat makanan. Untuk itu, kita sebagai makhluk Allah yang diberikan akal, jadi tanamlah pohon sukun di kebun, tanam sebanyak-banyaknya. Itu akan jauh lebih bermanfaat daripada kita menanam pohon sukun hanya 1 batang tapi di depan rumah. Selain energinya negatif, pohon sukun itu disukai oleh makhluk halus. Oke teman-teman semuanya, demikianlah 7 jenis pohon yang menjadi sarang hantu atau sarang jin. Kalian boleh percaya ataupun tidak, tapi makhluk halus itu memang ada. Selama kalian tidak mengganggu mereka,
maka mereka pun tak akan pernah mengusik kita. Sama seperti manusia, jangan mengganggu kalau tidak mau mengganggu, jangan dicubit kalau nggak mau dicubit. Tapi sebaiknya kita menghindari hal tersebut supaya kita tidak tergelincir atau clash dengan makhluk halus. Repot kalau sudah berurusan dengan makhluk halus. Kalau sama manusia bisa dilihat, kalau ini makhluk halus, gimana coba? Oke teman-teman semuanya, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Jangan lupa sedekahkan, subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Dan Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.